Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 113. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Chapter 113 ini diawali dengan sedikit mundur beberapa menit sebelum ruang medis ramai dengan banyaknya pasien. Jadi, diperlihatkan di sini Ko Wanggur dan anggota Yewon yang lain sampai di depan ruang tertutup. Mereka terkejut melihat 19 kadet terluka parah dengan anggota tubuh yang patah dengan kondisi aneh, ditambah mereka ditumpuk seperti layaknya sampah oleh seseorang yang tentu kita tahu bersama orang itu adalah Hubong. Jawumin kemudian menanyai Hubong tentang apa yang terjadi. Mereka berlarian dari gunung belakang akademi ke ruang tertutup karena khawatir dengan Munku dan Hubong. Namun yang mereka saksikan kini malah terbalik dengan apa yang mereka khawatirkan. Belum sempat pertanyaan Jawumin tersebut terjawab, anggota lain kemudian menyadari Munku ada di tempat lain dan sedang terlihat bersemangat bersama dengan seseorang berambut panjang dan berwajah pucat. Di bawah Munku dan pria tersebut, terdapat kadet lain dengan kondisi lengan kanan terputus dan wajah yang hancur. Awalnya, anggota Yewon memang kebingungan tentang siapa pria yang bersama Munku tersebut. Namun, itu tak berlangsung lama. Mereka memang sudah tidak bertemu selama 3 tahun lebih, namun mereka tidak mungkin melupakan tuan mereka sendiri. Ko Wanggur berteriak bersemangat, "Tuanku!" ucapnya. Ia kemudian berlari dan langsung berlutut dengan satu kaki di hadapan Yewon. Anggota lain juga mengikuti tindakan Ko Wanggur tersebut. Wanggur berlutut, membungkuk dan berteriak, "Pedang pertama, Ko Wanggur siap melayani Anda." Munku dengan sigap ikut berlutut dan berteriak, "Pedang kedua, Munku siap melayani Anda." Pedang ketiga adalah Bagi, tapi di sini ia tidak langsung berlutut. Ia terlihat sangat kaget dengan perubahan Yewon saat ini. Ia sangat terheran tentang bagaimana Yewon bisa menjadi sekuat ini hanya dalam 3 tahun. Bagi telah berkembang pesat juga selama 3 tahun ini. Ia kini bahkan telah sampai di titik di mana ia merasa para instruktur kebanyakan lebih lemah daripadanya. Namun, kini saat ia berhadapan dengan Yewon, ia bahkan sampai kesulitan bernafas karena pancaran energi milik Yewon. Hal ini mengingatkannya kepada kepala akademi yaitu Li Hameng. Bagi kemudian menyadari bahwa Yewon telah mencapai tingkat superior. Selama 3 tahun lebih ia telah bergabung dengan kelompok Yewon. Ia tidak pernah menganggap Yewon sebagai bosnya. Ia memang setuju untuk berjalan bersama Yewon, tapi ia merasa perbedaan kekuatan antara mereka selama ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun semua itu berubah kini. Dengan perbedaan kekuatan seperti ini, tidak ada alasan lain lagi bagi Bagi untuk tidak mengakui Yewon sebagai bosnya. Akhirnya untuk pertama kalinya Bagi berlutut dengan satu kaki dengan ikhlas dan tulus. Ia kemudian berteriak, "Pedang ketiga, Bagi siap melayani Anda." Para kadet lain terkejut menyaksikan hal tersebut.
Mereka tidak menyangka Bagi akan berteriak seperti itu. Hou Sangwa kemudian melanjutkan dengan berteriak, "Pedang keempat Hou Sangwa siap melayani Anda." Begitu seterusnya sampai semua kadet pun bersukacita dengan kembalinya Ye-wun. Air mata demi air mata mengalir bahagia karena akhirnya tuan yang mereka sayangi dan hormati telah kembali dari pelatihan panjangnya. Melihat kebahagiaan dari anggotanya, Ye-wun tersenyum kemudian membungkuk dan berkata terima kasih sudah menunggu. Para kadet kembali bersorak bahagia. Ko Wanggur kemudian bertanya siapa kadet yang terletak di tanah tersebut. Munku kemudian menjawab bahwa kadet itu adalah Chun Kung-wun dari Sword Clan. Mendengar hal tersebut, anggota Ye-wun menjadi terkejut tentu saja. Tuan mereka baru saja keluar dari ruang tertutup, tapi sudah langsung mengeliminasi salah satu kadet terkuat yang tersisa di akademi saat ini. Anggota Ye-wun yang lain kemudian bersorak bahagia kembali karena hal tersebut. Mereka sangat jengkel karena beberapa dari mereka telah berkali-kali diganggu dan diminta untuk bergabung dengan Chun Kung-wun. Dengan Ye-wun yang telah mengalahkan Kung-wun, secara tidak langsung juga Ye-wun telah membuktikan kembali kelayakannya untuk menjadi pewaris tahta. Dan persaingan di akademi pun kini akhirnya menjadi persaingan antara Chun Ye-wun dan Chun Mu-yun. Karena hanya mereka berdualah pangeran yang masih tersisa di akademi dengan kondisi yang memungkinkan untuk bersaing. Saya ingatkan kembali, Chun Won-ryu merupakan pangeran pertama yang keluar dari akademi. Ia keluar setelah kalah melawan Ye-wun di ujian kedua dengan kondisi lengan kanan yang terpotong. Chun Jong-sum, pangeran kedua yang keluar dari akademi. Ia keluar dengan kondisi sangat parah. Hampir seluruh tulang di tubuhnya remuk dan dantian atau pusat energi internalnya dihancurkan oleh Ye-wun. Chun Yu-chan keluar dari akademi setelah gagal di ujian ketiga. Kegagalan Yu-chan di ujian ketiga tersebut juga disebabkan oleh ia yang kalah melawan Ye-wun, kemudian lengan kanannya dipotong oleh Ye-wun. Chun Mu-gyum keluar dari akademi setelah gagal ujian kelima. Ia juga sempat dikalahkan oleh Ye-wun, tapi tidak sampai mengakibatkan ia keluar dari akademi. Ia keluar murni karena ketidakmampuannya untuk melewati ujian kelima. Dan yang terbaru adalah Chun Kung-wun. Entah bagaimana nasibnya ke depannya, yang pasti dengan kondisi lengan kanan yang hilang seperti itu, tentu saja ia tidak bisa bersaing dengan maksimal. Kembali ke cerita, Hubong tersenyum dan berkata bajingan Chun Kung-wun tidak mampu mengalahkan tuan mereka. Ko Wanggur kemudian bertanya kembali kepada Ye-wun. Perlu diingat kembali, Ko Wanggur di sini juga berada di tingkat Grandmaster yang mapan seperti Bagi. Jadi sedari awal pun sebenarnya Ko Wanggur mengetahui pancaran aura atau energi Ye-wun yang berbeda dari milik pejuang tingkat Grandmaster. Ia pun juga telah menduga bahwa Ye-wun telah mencapai tingkat superior. Namun saking senang dan bersemangatnya ia bertemu dengan Ye-wun, ia sampai lupa untuk menanyakan hal itu. Barulah kini ia bertanya apakah Ye-wun telah mencapai tingkat superior. Mendengar pertanyaan Ko Wanggur tersebut, anggota lainnya menjadi terdiam penasaran dan menatap Ye-wun dengan tatapan penuh tanda tanya. Ye-wun kemudian tersenyum dan mengangguk. Anggota Ye-wun kembali bersorak bahagia. Mereka sebelumnya khawatir dengan periode latihan Ye-wun yang sangat lama di ruang tertutup. Jika Ye-wun berlatih lama karena kurang memahami tentang apa itu prajurit tingkat Grandmaster, maka bisa dipastikan Ye-wun tertinggal di kompetisi.
Tapi dengan fakta bahwa Yewon kini berada di tingkat superior, anggota Yewon menjadi percaya kepada Yewon lebih dari sebelum-sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu, hanya ada segelintir prajurit yang berada di tingkat superior di sekte iblis. Dengan tuan mereka yang berada di tingkat superior, jalan menuju tahta semakin terbuka lebar untuk Yewon. Setelah pertemuan dengan penuh sukacita tersebut, anggota Yewon kemudian memindahkan Kungwon dan anggotanya ke ruang medis. Setelahnya mereka kemudian bercerita tentang apa-apa saja yang telah terjadi selama 3 tahun pelatihan Yewon. Kembalinya Yewon dari ruang tertutup telah membuat akademi menjadi gempar. Baik dari instruktur maupun para kadet sibuk membicarakan Yewon. Ada yang menganggap bahwa Yewon sudah pasti menjadi pewaris tahta, ada juga yang menentangnya. Ada yang menganggap bahwa performa dari Chun Moo-yeon masih sangat dinantikan, namun ada juga yang menyangkalnya, karena dengan fakta bahwa Moo-yeon yang seperti tidak tertarik dengan kompetisi dan hanya fokus meningkatkan kekuatannya, akhirnya kebanyakan dari mereka condong kepada Yewon. Scene berpindah kali ini di kantor kepala akademi. Lee Ha-meng terlihat duduk di ruangannya sembari menerima laporan. Ia telah mendengar bahwa Yewon telah kembali. Kemudian Yewon yang langsung mengalahkan Kungwon dan kelompoknya. Namun satu hal yang membuat Lee Ha-meng sangat terkejut adalah Yewon yang diperkirakan berada di tingkat superior. Awalnya Ha-meng tidak percaya dengan laporan tersebut. Tapi, laporan ini dilaporkan langsung oleh instruktur yang menjaga ruang tertutup. Di sini diketahui bahwa ruang tertutup hanya bisa dibuka dan dikunci dari luar. Jadi jika kadet ingin keluar dari ruang tertutup, maka instruktur penjagalah yang membukakan pintu. Dan secara kebetulan, Yewon merupakan kadet terakhir yang keluar dari ruang tertutup, dan instruktur penjaga sempat melihat pertarungan Yewon. Instruktur penjaga melaporkan dengan yakin bahwa ia telah melihat Yewon menggunakan kekuatan kontrol energi yang hanya bisa dilakukan oleh pejuang tingkat superior. Ha-meng kemudian bergumam bahwa ia tidak menyangka perkembangan Yewon akan secepat ini. Ia memang menaruh harapan tinggi pada Yewon, namun ia tidak menyangka Yewon akan melebihi harapannya. Awalnya Ha-meng hanya mengira Yewon akan keluar dari ruang tertutup dengan kondisi di mana ia berada di puncak tingkat Grandmaster. Dalam sejarah akademi tidak ada kadet yang bisa mencapai tingkat superior. Ha-meng beranggapan bahwa ini bukan hanya sekedar bakat. Ia juga menganggap bahwa badai akan datang ke sekte iblis. Sedang asik mereka berbincang, tiba-tiba mata Lee Ha-meng membesar seperti tersentak kaget. Instruktur penjaga yang tidak tahu apa yang terjadi kemudian bertanya, "Ada apa?" Ha-meng yang merupakan pejuang di tingkat tertinggi telah menyebarkan auranya di sekitar gedung kepala akademi. Jadi jika ada yang memasuki gedung kepala akademi, ia bisa merasakan energi dari orang tersebut. Itulah yang dirasakan Ha-meng saat ini. Ia berkata, "Jadi itu memang benar adanya." Yang dimaksud Ha-meng adalah Yewon yang berada di tingkat superior. Jika Ha-meng tidak mendengar laporan tentang Yewon sebelumnya, pastinya ia akan mengira bahwa salah satu penatua datang berkunjung menemuinya. Kemudian instruktur penjaga pintu depan ruangan Lee Ha-meng melaporkan bahwa pemimpin pasukan Chun datang untuk menemui Lee Ha-meng. Lee Ha-meng tentu saja mengizinkan Yewon untuk masuk menemuinya. Yewon kemudian masuk, terlihat wajah pucatnya dengan rambut panjang yang ia ikat agar tidak melewati bahu. Di sini Yewon telah menyembunyikan energi internalnya.
sehingga yang lebih lemah dari Yewon tidak akan menyadari kekuatan milik Yewon. Tapi berbeda dengan Lee Ha-meng, ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Yewon. Ha-meng berdiri dari kursinya dan menghampiri Yewon. Ha-meng kemudian memperhatikan Yewon dan berkata bahwa hal ini tidak bisa dipercaya. Yewon dengan sopan membungkuk dan menyapa Lee Ha-meng. Yewon yang kini telah berada di tingkat yang sama dengan Lee Ha-meng akhirnya menyadari juga betapa kuatnya Lee Ha-meng. Sama seperti Yewon yang menyembunyikan kekuatannya sehingga yang lebih lemah dari dirinya tidak bisa merasakan kekuatannya, Ha-meng pun melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya Yewon dulu tidak bisa menyadari betapa kuatnya Lee Ha-meng. Tapi dengan Yewon yang saat ini pun, ia menyadari bahwa Ha-meng masih lebih kuat daripada dirinya. Ha-meng berada di tingkat tertinggi, masih lebih tinggi daripada Yewon saat ini. Ha-meng kemudian bertanya tentang maksud dan tujuan Yewon datang ke kantor kepala akademi. Dengan sopan, kemudian Yewon membungkuk kembali dan berkata ia ingin mengikuti ujian kelima. Nah, itu tadi sekaligus mengakhiri pembahasan kali ini. Sebenarnya chapter ini cukup singkat, tapi saya tambahkan beberapa pembahasan dan beberapa kejadian-kejadian di chapter sebelumnya sebagai pengingat juga. Jadi pembahasan kali ini lumayan panjang juga jadinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya minta maaf kalau ada yang salah dari pembahasan kali ini. Kalau ada yang tidak sesuai atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung meluncur ke kolom komentar. Terima kasih juga karena sudah selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.